Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali special report mengawal sidang Ahok bersama Pak Iksan Abdullah dan juga Pak Suparji Ahmad. Pak Suparji tadi sempat menyampaikan bahwa perekat dari kesatuan NKRI itu adalah hukum. Karena bila kita lihat masalah keyakinan mungkin berbeda-beda begitu ya Pak. Iya. Masalah pilihan dalam politik pun juga berbeda-beda. Tapi dengan hukum yang benar-benar ditegakkan itulah akan memberikan keadilan sehingga juga menyatukan kembali bila memang terjadi keretakan ataupun juga perpecahan begitu ya Pak. Iya. Maka untuk itulah para founding fathers kita menempatkan dan merumuskan Indonesia adalah negara hukum. Karena memang hukum diberikan sebuah tempat untuk merubah perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, sekaligus untuk menyelesaikan jika terjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dengan hukumlah akan tercipta sebuah keadilan, tercipta sebuah kepastian dan kebenaran. Tetapi yang terjadi dalam persidangan Ahok kali ini, ya, bahwa ini sekarang tahapnya kan pembuktian. Tahap pembuktian adalah mengungkap fakta, kemudian nanti akan menganalisa fakta dan menganalisa hukum. Tetapi yang terjadi bukannya mengungkap fakta, tetapi kemudian menebar permusuhan baru. Oleh karena itu sesungguhnya ini mengingatkan kepada majelis hakim agar tidak menimbulkan persoalan baru. Perlu dipikirkan majelis hakim memerintahkan agar Ahok untuk ditahan. Karena ada alasan waktu itu kenapa Ahok tidak ditahan, karena dia tidak akan melarikan diri, dia akan tidak mengulangi perbuatannya lagi, tetapi terbukti dalam persidangan-persidangan ini dia justru mengulangi perbuatan hal yang sama. Memang tidak identik menodai agama, tetapi menghina ulama, menodai ulama adalah menjadi alasan yang cukup rasional untuk diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk ditahan agar tidak mengganggu proses pengadilan. Karena majelis hakim berkepentingan untuk menjaga marwah, harkat martabat pengadilan benar-benar bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, tidak menimbulkan opini-opini yang di luar yang tidak produktif. Karena ini terjadi adanya produk kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kepentingan persidangan. Oleh karena itu kita dulu bisa memaklumi kenapa polisi tidak menahan, karena yang bersangkutan bakal tidak keluar negeri, bakal tidak menghilangkan barang bukti, bakal kooperatif. Sesuai KUHAP ya Pak? Sesuai KUHAP lah. Dan kemudian ada keyakinan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya. Faktanya dari persidangan yang ke-9 ini sudah berapa kali dia menghina, menimbulkan luka baru ulama atau kemudian para pengikut agama Islam ini dengan pernyataan-pernyataannya. Oleh karena itu kita mengingatkan, mungkin menjadi perhatian majelis hakim, kiranya dipikirkan bahwa majelis hakim berkepentingan pengadilan ini harus berjalan sesuai dengan jalur yang semestinya, tidak boleh diganggu oleh siapapun, maka terdakwa pun jangan sampai mengganggu oleh persidangan ini, bisa untuk ditahan. Gitu. Dan yang lebih mendasar lagi juga kan sebentar lagi yang bersangkutan ini akan segera habis masa cutinya, dan oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri juga menjadi seharusan untuk melakukan pemberhentian sementara karena yang bersangkutan dalam status terdakwa. Oleh karena itu semua harus berjalan pada rel hukumnya. Kalau itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya kira keadilan akan tercipta dan NKRI akan semakin kokoh. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Suparji yang sudah mengingatkan kami kembali mengenai status dari Pak Basuki tadi. Dari sidang pertama kita juga sudah mempertanyakan hal yang sama. Dari Kemendagrinya bagaimana, dari dari pengadilan pun seharusnya sudah mengirimkan surat. Justru malah lempar-lemparan dari pengadilan menunggu Mendagri, Mendagri menunggu pengadilan begitu ya Pak. Tapi ada satu hal yang juga sangat mendasar Pak Iksan untuk kasus ini. Selama ini saat MUI mengeluarkan fatwa, seluruh umat muslim akan mengikuti hal itu. Menjadi hukum tersendiri. Tapi untuk fatwa yang kali ini justru seakan-akan ingin didiskreditkan dalam persidangan. Tidak hanya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai saksi, tapi juga lembaga MUI itu sendiri begitu. Itulah yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jadi sebuah lembaga yang sangat kita hormati tentu sebagai kaum muslimin, ya, tentu semua patuh dengan dan hormat terhadap lembaga keagamaan yang namanya Majelis Ulama Indonesia, yang hari ini disoal produknya, bukan hanya produknya yang namanya pendapat keagamaan, itu baik disoal mengenai prosesnya, ya, baik penerbitannya dan sebagainya, tetapi juga yang menerbitkan ulama-ulama itu yang sekarang disoal. Bayangkan, selama Republik ini berdiri, Majelis Ulama Indonesia berdiri tahun 70
empatan ya, tidak pernah satu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, apakah bentuknya fatwa, pendapat keagamaan, tausiah, atau ijtihad para ulama atau yang lainnya, ya, himbauan dan sebagainya, tidak pernah ada satupun yang disoal. Bahkan yang namanya pendapat keagamaan atau fatwa, ya, itu selalu menjadi rujukan. Bagaimana kemudian tadi apa yang disampaikan oleh pakar pidana menjadi solusi, menjadi pegangan bagi para penyidik untuk menuntaskan kasus-kasus yang berkaitan dengan penodaan agama. Ya, kita lihat semua kasus Tajul Muluk, Lia Eden, Gavatar, semuanya digunakan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan jangan lupa, ketika kasus ini tereskalasi besar, ya, kemudian resah dan semua umat mencari tuntunan dan melaporkan persoalan ini kepada Polri. Polri semuanya menolak aduan masyarakat, menunggu ya fatwa dan pendapat keagamaan. Tapi apa nyana? Ketika fatwa dan pendapat keagamaan ini diterbitkan atas permintaan, ya, dan membuat solusi, ya, bagaimana agar terkanalisasi problem, jangan sampai umat melakukan tindakan sendiri-sendiri, ya. Kemudian saat ini disoal, bukan hanya disoal produknya, orangnya, bahkan didelegitimasi. Ini sebuah persoalan besar buat bangsa. Ingat, umaroh, kebaikan suatu bangsa, kebaikan suatu negara dilihat dari bagaimana hubungan yang baik antara umaroh dan ulama. Ketika hubungan baik antara kedua lembaga ini tidak baik, niscaya, ya, bahwa negara tidak akan menuju kebaikan. Dan ingat pula, siapapun yang mencoba untuk mendelegitimasi ulama, apalagi namanya produknya yang berdasarkan hadis, Al-Quran dan ijtihad ulama, bukan main-main loh ya, yang namanya fatwa, bukan main-main. Sekali lagi, bukan atas desakan, bukan atas permintaan, tetapi adalah berdasarkan kajian yang disendikan dari Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama. Dan Majelis Ulama Indonesia adalah perkumpulan ulama. Sehingga ketika mereka dinafikan produknya delegitimasi, ingat kejatuhan dan keruntuhan sebuah masyarakat bangsa. Jangankan hanya sebuah, maaf, Basuki Cahayapurnama sebagai manusia biasa. Ingat dalam sejarah manusia, Fir'aun pun jatuh ketika dia menistakan Tuhan. Ya, apalagi sekarang sudah mulai disyarat-syarat Tuhan itu sebagai memberi bukti dan sebagainya. Dan saya sependapat untuk tidak memberikan kegaduhan selayaknya tadi. Negara Indonesia berdasarkan hukum dan semua harus taat pada hukum, ditempatkan pada posisi yang sama, equality before the law. Dan undang-undang tentang pilkada sudah menyebutkan bahwa terdakwa siapapun ya harus diberhentikan sementara. Dan ini sudah masuk waktunya. Saya kira jangan sampai lalai kita mengingatkan dengan kegaduhan-kegaduhan ini semua lupa, kembali ke koridor hukum, ya, bahwa itu harus dilaksanakan. Semua koridor hukum ini harus dilaksanakan dengan baik tadi untuk menuju kepastian hukum yang berkeadilan. Baik, ya. Baik. Kita masih ada satu segmen Pak Ihsan, Pak Suparji, terutama Pak Ihsan bisa mewakili dari MUI, Pak Suparji juga mewakili dari pakar hukum pidana untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana harus bersikap. Hal ini juga penting, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermedia sosial juga sama, agar tetap bisa menjaga kerukunan tersebut atau juga menjaga tensi yang tidak berlebihan begitu ya Pak Ihsan. Setelah jeda yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami.